Selamat datang sobat, channel Adi Suparman. Kajian dakwah akar membahas Imam Mahdi. Ini bukan sembarangan. Jika cuma COVID yang tidak terlihat itu bikin goyang semua negara, berarti ada negara yang bukan negara, kekuasaan yang bukan pakai negara-negara nation, itu sedang ngerecokin negeri-negeri semua ini, negeri kita semua. Dan saya meyakini ini fitnatud dajjal. Jadi dajjal dengan fitnah itu berbeda. Fitnatud dajjal, fitnah apa arti fitnah? Kekacauan yang disebabkan sebelum munculnya dajjal, itu fitnatud dajjal. Dan ada disebut fitnah kubro dan wusta. Kalau yang dulu-dulu sugro, saat dajjal muncul itulah yang kubro. Sekarang itu sudah wusta, fitnah yang medium. Sudah medium, Pak. Namun, tidak usah khawatir, negeri kita Allah berkahi dengan banyaknya zuriat para Rasulullah ada di negeri kita. Bapak coba tanya sama orang-orang Arab keturunan Rasulullah dari Yaman. Itu klan-klannya keturunan Rasulullah ada di Indonesia, tapi udah nggak ada di Yaman. Jadi ada suku apa gitu ya, kabilah fulan, ada di sini, nggak ada di Yaman. Apalagi di Arab Saudi, udah nggak ada, Pak. Yaman itu kalau nggak ada Tarim, nggak ada Hadramaut, nggak ada Al-Habib Omar dan guru-guru kita mulia di sana, itu lewat sih. Karena aliran ekstrem sudah berkembang di daerah Daraa, Damaj, dekat situ juga, Son'a, ya, sudah banyak. Kemana mereka? Ternyata mereka dari dahulu sudah bikin markas-markas dakwah di negeri kita. Ada Maulana Ibrahim As-Samarkandi, ada Ahmad Jumadil Kubro. Sebelum itu ada yang kita dengar Sunan Ampel, itu kan keturunannya Raden Rahmat. Kemudian generasi-generasi setelahnya yang kita sebut sekarang habaib-habaib itu, ya. Dan kabar gembiranya apa dari Rasulullah? Al-Mahdi minni min waladi Fatimah. Al-Mahdi yang orang di akhir zaman yang dapat hidayah, dapat guidance langsung dariku, yang bisa menyelamatkan banyak orang, min waladi Fatimah, dari keturunan Fatimah. Dan sekarang yang terbanyak di mana? Di Indonesia, Pak. Silakan tanya ke Robito Alawiyah. Terbanyak di Indonesia, bukan di Maroko, bukan di Arab Saudi, bukan di Iran, bukan di India, tapi di negeri kita. Masa saya berkeyakinan kebangkitan Islam itu nanti ada dari negeri kita. Namun kuat nggak nunggunya? Ntar giliran keluar Dajjal kira itu Mahdi. Kenapa? Sakti, Pak, Dajjal itu. Sakti Dajjal itu. Orang akan mengira ini nggak mungkin kalau bukan Mahdi. Gitu. Gimana? Kuat nggak ntar? Masa sih Indonesia jadi tempat kebangkitan Islam, sedangkan agama sebelah juga katanya ada target-target. Target itu cuma target, Pak. Nah ini, jadi Indonesia karena Allah itu menakdirkan banyaknya sekarang zuriat Rasulullah, putra Rasulullah di negeri ini, maka akan banyak, Pak. Bahkan Imam Mahdi palsu juga banyak. Nggak jauh di tempat saya, Sawangan Parung tuh juga ada yang ngakui Imam Mahdi. Bintaro belum ya? Aman. Kenapa nih ada Imam Mahdi palsu? Itu kerjaannya Nabi Khidir alaihissalam. Karena kalau Imam Mahdi sekarang kecium, dibunuh oleh tentara Dajjal, habis, Pak. Ya, maka dalam hadis dikatakan Allah Subhanahu wa taala akan mengislahnya, yuslihuhullahu fi lailah. Allah akan mengislah Imam Mahdi itu dalam semalam. Hadisnya sahih. Maksudnya islah semalam apa? Sebelum diislah, kita nggak akan kenal persis itu. Bapak nggak akan kenal persis siapa Imam Mahdi. Kenapa? Dia nggak akan berpenampilan ustadz, Pak. Ini mohon maaf, saya kasih tahu aja ya. Al-Mahdi tidak berpenampilan ulama. Makanya orang-orang itu lagi buru itu ya. Orang-orang yang ingin membunuh Al-Mahdi itu dengan nama-nama intelijen apalah. Mereka lagi nyari tukang jual gorengan, tukang sapu, tukang sapu, dikira begitu Imam Mahdi.
Karena bukan yang berpakaian begini, bukan yang pakai kopiah begini. Enggak. Nah ini yang makna islah. Itu cara Allah menyembunyikan Imam Al-Mahdi. Maka ini yang disebut Nabi SAW ismu kasmi. Namanya seperti namaku. Nama dalam bahasa Arab ismun artinya dua, kemuliaan, yang kedua al-alam, tanda, ya, kemuliaan dan tanda. Jadi nggak usah khawatir, insya Allah negeri kita dijaga. Takwa dan wara itu berhubungan erat, tapi zuhud lain lagi. Takwa dan wara, takwa itu amal soleh yang muncul dari dalam diri. Tapi amal soleh ini tidak akan muncul kalau orang tidak meninggalkan hal-hal yang boleh, jika membuat dia terjebak kepada makruh apalagi haram. Itu disebut wara. Maka orang-orang yang wara inilah yang bisa mengisi hidupnya dengan ibadah-ibadah. Nah, ibadah ini jika bersumber dari perasaan tadi disebut takwa. Maka Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa ada di dalam diri, di dalam jiwa kita, ya. Adapun zuhud, nah sebelum zuhud, masih ingat ayat puasa? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi takwa itu adalah goal dari ibadah puasa. Jadi ujung dari ibadah fisik itu adalah takwa. Namun saya balik, sebenarnya ibadah fisik itu bersumber dari ketakwaan itu. Adapun zuhud itu ada tingkatannya, Pak. Ada zuhud dari dunia, ada zuhud dari akhirat, ada zuhud dari dunia, ada zuhud dari akhirat, ada zuhud dari dunia dan akhirat. Gitu. 3. Zuhud dari dunia ketika di dalam hati kita tidak ada satupun nama dunia di dalamnya. Kayaknya kita belum selamat ya, Pak. Ya, rupiah, dolar itu masih ada di dalam tuh, ya. Ya enggak? Nafsu, hasrat itu jujur aja. Saya aja belum selamat dari itu. Padahal ngaji hikam, belajar zikir, riyadhah ribuan zikir. Apalagi yang enggak riyadhah zikir. Kira-kira gimana tuh? Ada orang enggak itu lagi dicarinya. Dunia ini terbagi dua juga, ada hissi maddi, ada yang materi, ada yang ghair maddi. Popularitas, posisi. Kenapa ada orang tengkar untuk cuma jadi RT RW, Pak? Emang RT RW dapat gaji apa? Nggak ada apa-apa, itu cuma popularitas. Popularitas aja. Mau jadi pengurus masjid, emang dapat gaji apa? Dapat hujatan adanya. Diomelin orang ada, dikritik orang. Kalau bukanlah karena popularitas, nggak ada. Lalu supaya kita nggak kena ini, maka ada perlu zuhud dari dunia. Gimana cara mengeluarkannya? Dia harus didesak dengan nama Allah. Makanya kita mengajarkan dari dulu, ayo sebut nama Allah pakai kolbunya, supaya selain nama Allah itu tertumpah, ya, yang ada di dalam cuma nama Allah, 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 gitu ya, la ilaha illallah. Itu keluar semua tuh. Orang nyari gelar LC, MA, doktor, sarjana teknik, insinyur, dulu insinyur kan, magister, doktor, PhD, apa yang dicari? Gelar itu nggak ketulis kok di jidat. Akhirnya kawan-kawan itu mengenalkan diri, saya dokter fulan, kan gitu jadinya. Ingin disebut dokter. Itu popularitas. Popularitas semua. Saya direktur, saya manajer, saya GM, gitu. Itu semua popularitas. Ketika rasa itu bisa ditekan, bahkan diangkat dengan nama Allah, maka sembuhlah dia dari penyakit hubbud dunia, penyakit cinta dunia. Awal dari hubbul akhirah, cinta akhirat. Cinta akhirat itu bagus. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Namun orang begini, walaupun udah gak cinta dunia, tapi dia masih beribadah itu pakai tarif. Tarifnya adalah surga, bidadari, sholat duha supaya dapat rezeki, apalagi tahajud supaya nanti menikahi bidadari. Masih begitu. Ini benar gak? Benar.
Cuma sorganya baru sorga seksual. Ya, waliman khafa maqama rabbih jannatan, surat Ar-Rahman. Orang yang takut kepada makom Rabbnya, Tuhannya, dia dapat 2 surga. Surga yang tadi dan surga muqarrabun yang disebutkan dalam surat Al-Waqi'ah. Nanti coba lihat surah Al-Waqi'ah ya. Muqarrabun adalah surga ma'rifatullah kepada Allah SWT. Dia bertemu dengan yang punya surga, berdialog dengan punya surga, bermanja-manja kepada yang punya surga. Bayangkan Pak, saya diundang ke rumah Pak Mirwan, tapi Pak Mirwan udah 2 hari saya nginap gak mau ketemu. Kabur gak saya besoknya? Saya kabur, padahal dibilangin, tuh makanan ambil semua, tuh ada tuh budak-budak nikahin deh gitu. Gak akan saya terima itu, tersinggung Pak. Kenapa? Kok yang punya rumah gak mau menemui? Makanya nanti orang-orang setelah masuk surga, yang dulu dia tidak zuhud akhirat, setelah setahun akhirat 1000 dunia Pak, 1 hari. Coba dihitung, setahun akhirat, 1 harinya 1000 tahun, 365 hari kali 100 hari. Berapa ribu tahun? 365 ya, 60-an lah ya, ribu tahun. Dan Allah baru kasih hadiah memandang Allah sekali. Jadi 300-an tahun baru ketemu Allah. Itu orang-orang yang mendambakan cuma surga-surga seksual, surga-surga kenikmatan, yang tidak zuhud dari akhirat. Maka ada zuhud level 3, zuhud dari dunia dan akhirat. Maka zuhud ini gak ada kaitannya dengan miskin. Zuhud itu urusan kolbu aja. Maka jangan heran orang miskin cinta dunia, orang kaya gak cinta dunia. Buktinya apa dia cinta dunia? Duit kasih-kasih aja. Ini ciri-ciri bapak ini cintanya cinta akhirat atau cinta Allah. Kalau ada duit, dia kasih-kasih aja. Bangun masjid, bangun pesantren, kasih orang miskin. Itu tanda zuhud sudah ada di kolbunya. Jadi ciri-ciri orang zuhud tidak pernah ngitung saat memberi. Gak pernah ngitung. Udah begitu belum? Ini kita cek aja nih. Berarti zuhud dunia mesti kaya dong. Kenapa? Mereka mikir kalau kami pelit saat miskin, pas kaya lebih pelit lagi. Jadi kadang-kadang orang miskin lebih pelit dari orang kaya Pak. Gak zuhud ya. Nah ini, saya pun belum sampai ya. Maka kita berlatihlah mengenal Allah yang punya dunia dan akhirat ini. Lillahi ma fis samawati wal ard, milik Allah lah langit dan bumi ini. Maka pelan-pelan Allah akan mencabut cinta dunia dari kalbu. Indonesia karena kepalanya 5 kali sehari ke bawah, alhamdulillah nggak banyak tuh yang bunuh diri ya. Yang bunuh diri yang nggak jelas itulah. Aduh, dosa bunuh diri itu dahsyat Pak. Jangan pernah ada di antara kita yang bunuh diri nih. Karena orang yang bunuh diri itu gak diterima ke atas, gak terima ke bawah. Itu yang disebut gentayangan itu. Tapi gentayangannya bukan jadi hantu, bukan. Bukan. Kalau yang gentayangan yang kita dengar-dengar itu setan itu, iblis itu ya, jin. Mereka gak diterima ke atas, gak diterima ke bawah. Gimana tuh nasibnya? Nauzubillah misalnya itu siksaan kubur itu. Jadi siksaan kubur itu gak mesti di dalam kuburnya. Nanti akan ada orang gak kuat karena kelaparan bunuh diri Pak. Nauzubillah min dzalik. Kuat gak menuju itu? Jadi masalah yang tadi resesi, apalah istilahnya kan menakutkan ya. Gak usah khawatir Pak, Indonesia gak akan mengalami kelaparan sedahsyat itu. Coba buka tentang swasembada kita. Itu daerah Kalimantan, sekian ratus hektar, bahkan ribuan hektar itu sedang dipersiapkan untuk pangan. Coba lihat deh, videonya banyak. Ya langsung. Maka Bapak yang dulu tidak nyoblos presiden sekarang, seperti saya, sudahlah, jangan ngutuk lagi, jangan menghujat lagi. Sekarang PR kita cuma satu, mendoakan siapapun yang memimpin negeri ini supaya Allah guide dia secara gaib, secara batin untuk menyelamatkan negeri kita. Sepakat nggak? Ciri-ciri orang yang arif tidak meminta takdir dicabut. Hanya orang awam. Nah, Bapak mau ningkat nggak dari hamba, abid, suka ibadah,
tambah suka ibadah, kenal yang diibadahi. Mau naik? Mau naik pagi ini? Ciri-ciri orang yang arif, yang bermakrifat kepada Allah, tidak pernah minta takdir itu dicabut. Karena Nabi mengatakan jaffatil aqlam, bahwa tinta dari kolamnya takdir, tintanya takdir itu sudah kering. Maka memintanya untuk dihapus itu tidak bijak. Tapi kita punya celah. Allah itu punya kudrah iradah. Kudrah iradah itulah takdir qada dan qadar. Kudrah kehendak, iradah kudrah kekuasaan, iradah kehendak. Itu takdir Allah. Namun kita punya satu celah, dan itu celahnya luas sekali, yaitu bab jaiz. Allah punya sifat jaiz. Apa arti sifat jaiz? Setelah ini bisa jadi coronanya hilang, bisa jadi tidak. Jangan hanya minta corona hilang, Pak. Banyak virus ini mau datang. Kita minta corona hilang, nanti muncul yang lain. Maka yang kita minta bukanlah virus itu hilang. Apa kata Imam Abul Hasan Syadzili? Sungguh celaka orang yang percaya kepada Allah tapi tidak menerima kehendak Allah. Celaka, Pak. Dan lebih celaka lagi, orang nggak percaya Allah, ingkar kepada Allah, menolak takdir Allah. Nah, kebanyakan kita, doa-doa kita levelnya level yang satu itu. Percaya kepada Allah, tapi nggak mau menerima kehendak Allah. Mau nikahin seorang pasangan, tapi nggak menerima kekurangannya, kira-kira begitulah. Terus gimana dong? Tengkar mulu tiap hari, kan? Nah, akhirnya kita bertengkar terus dengan bab iman dalam kolbu. Jadi, Pak Yul ya, benar? Lupa. Pak Erwin. Pak Erwin ya. Kita jangan meminta supaya virus ini terangkat. Yang kita minta apa? Ya Allah, jaga kami, ridhoi kami. Beri rasa ridho dalam kalbu kami. Raditu billahi robba. Aku ridho kehendak Allah apa saja. Kalau Bapak dapat itu, ini yang disebut arif billah, orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.